Halo guys, di sini aku akan jelasin bagaimana sih sistem informasi, teknologi informasi itu mengubah hidup kita. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama outline area of IS. Jadi secara garis besar sistem informasi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada manajemen challenge, yaitu tantangan manajemen. Yang kedua ada business application, yaitu aplikasi bisnis. Yang ketiga ada development process, yaitu pengembangan sistem. Yang keempat ada fundamental konsep, yaitu konsep dasar. Dan yang terakhir ada information technology, yaitu teknologi informasi. Jadi sistem informasi itu apa sih? Sistem informasi itu dapat berupa kombinasi yang terorganisir dari orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, dan juga kebijakan dan prosedur yang dapat menyimpan, mengambil, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Jadi, sistem informasi itu urusannya sama perencanaan dan pengembangan, manajemen, penggunaan alat teknologi informasi yang tujuannya untuk membantu orang melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan dan manajemen informasi. Terus apa sih bedanya teknologi informasi sama sistem informasi? Nah, kalau teknologi informasi itu hubungannya dengan alat yang berbasis komputer yang digunakan orang untuk bekerja dengan informasi dan gunanya untuk mendukung kebutuhan pemrosesan informasi dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas peranan sistem informasi itu apa sih? Jadi, sistem informasi itu punya 6 peranan. Peranan sistem informasi yang pertama yaitu managing operation, yang berarti sistem informasi memiliki peranan dalam mengelola suatu operasi yang awalnya memiliki proses panjang menjadi lebih singkat, sehingga dengan adanya sistem informasi dapat membuat pekerjaan menjadi semakin efektif dan efisien. Peranan yang kedua yaitu supporting customer interaction, yaitu mendukung interaksi pelanggan yang awalnya nggak kenal jadi kenal, yang nggak tahu keinginan atau permintaannya apa jadi tahu. Sama halnya dengan di swalayan atau supermarket. Semisal ada suatu menu yang favorit pelanggan, konsumen, nah sama pemilik swalayannya itu stoknya pasti jadi dibanyakin. Seperti itu. Atau mungkin bisa jadi mengenai peletakan barang di supermarket, itu pun sudah dianalisis. Siapa sih yang menganalisis itu? Nah, di sini sistem informasi memiliki peranan dalam hal itu. Kan nggak mungkin kalau semisal makanan ditaruh di samping sampo, sabun, dan sebagainya, atau mungkin minuman dingin ditaruh di belakang. Kan kayak nggak mungkin aja gitu. Next, making decision, yaitu sistem informasi memiliki peranan dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Jadi sistem informasi membantu pelaku bisnis dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil itu seperti apa sih? Jadi keputusan yang diambil itu akan mengikuti tren atau pola yang sedang berkembang di masa itu. Yang keempat ada collaborating on teams, yang berarti kolaborasi dalam tim. Social network itu penting, baik langsung ataupun virtual. Jadi semisal dalam satu tim ada satu yang sakit, satu tim itu bisa mengcover satu yang sakit itu. Jadi bisa menutupi kekurangan dalam tim. Selanjutnya ada gaining competitive advantage, yaitu mendapatkan keunggulan atau keuntungan dengan kompetitif. Apa sih maksudnya? Jadi sistem informasi berperan dalam membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Ada contoh pertama yaitu Netflix. Netflix sebelum pandemi serba gratis. Kemudian di waktu pandemi segalanya jadi berbayar. Karena apa? Karena mereka memanfaatkan user mereka yang meningkat drastis di waktu pandemi. Kedua ada McD. McD memiliki fitur yang berbeda dari yang lain, yaitu fitur memesan menu dengan teknologi layar sentuh. Dan asal kalian tahu, McD termasuk restoran dengan distributor mainan terbesar loh. Kemudian yang ketiga ada Shopee. Shopee memiliki fitur Shopee Live, kemudian ada live chat juga, di mana di live chat tersebut kita bisa berbelanja dengan melakukan negosiasi. Yang terakhir, improving individual productivity, di mana sistem informasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas individu.
achieve more with less. Apa sih maksudnya? Jadi, kita bisa mendapatkan keuntungan tanpa usaha yang banyak alias sedikit, sehingga kita mendapatkan produktivitas banyak di waktu yang singkat. Contohnya, kita memproduksi barang yang sedikit tapi dijual dengan harga mahal karena banyak peminatnya. Jadi, organisasi akan menerapkan sistem informasi untuk mendukung, merampingkan, dan juga terkadang menghilangkan proses bisnis. Jadi, setiap organisasi mereka akan selalu membutuhkan sistem informasi. Kalau enggak, ya mereka akan rugi. Karena dengan adanya sistem informasi dapat meningkatkan strategi objektif mereka. Selanjutnya, kita membahas tentang disruptive innovation versus sustaining innovation. Disruptive innovation itu membuat teknologi yang baru, sedangkan sustaining innovation itu mengembangkan yang sudah ada. Jadi kalau disruptive itu yang sebelumnya belum ada menjadi ada, sedangkan sustaining itu sebelumnya sudah ada, kemudian dikembangin menjadi lebih baik. Contoh dari disruptive innovation ada OVO, Netflix, Traveloka, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari sustaining innovation ada Spotify, kemudian smartphone, dan lain sebagainya. Jadi kalian pilih yang mana antara disruptive dan sustaining? Dan kalian lebih suka disruptive atau sustaining? Aslinya, keduanya memiliki waktu dan tempat masing-masing untuk digunakan. Jadi, ada waktu dan tempat menggunakan disruptive, ada juga waktu dan tempat sendiri menggunakan sustaining. Segitu dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang sudah aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching. See you in next video. Bye-bye.